bisa gak di-upgrade jadi 1 mili? Bang, rel OH buat pemula yang recommended dan rodnya, apakah warna jig pengaruh pada strike ikan? Mau nanya, pada saya punya rel buat apa seri HG, Sadik FL, apakah bisa dirubah menjadi PG? Gampang cari sifatnya merek apa ya bang? Halo teman-teman, salam strike. Ketemu lagi sama saya Edi Chan dari Mitra PK Pancing. Kali ini kita agak berbeda. Hari ini kita ngobrol-ngobrol santai aja. Sama saya akan jawabin beberapa Q&A nih. Pertanyaan-pertanyaan yang udah udah dikumpulin ya di YouTube, komen dan di Instagram juga yang sering-sering ditanya-tanyain sama teman-teman semua. Nanti kita akan jawab satu-satu. Sebelumnya mungkin teman-teman ada yang belum tahu Mitra Bengkel Pancing itu apa. Ya, saya sendiri namanya Edi Chandra, Edi Chan biasa dipanggil teman-teman mancing. Saya awal mulai buka Mitra Bengkel Pancing itu kira-kira hampir 10 tahun. 10 tahun yang lalu. Dulu saya hanya di kamar dengan meja ini. Jadi saya hanya mulai dari awal dari satu meja kecil gini. Sekarang ya puji Tuhan udah besar. Terus saya bekerja di Bengkel Bubut. Bengkel Bubut itu usaha keluarga saya, usaha papa saya. Jadi saya bantuin papa saya kerja. Di sana kita belajar permesinan, belajar bubut, belajar teknik-tekniknya. Nah, saya suka mancing. Teman-teman mancing pada datang. Wah, Ed, lu bisa bubut ya, Ed? Bisa bikin ini, bikin itu ya? Nah, jadi banyak lah mulai satu-satu minta tolong benerin ini, tolong bikin itu. Itu awalnya mulai dari sana hingga berkembang sampai sekarang. Oke, itu sejarah singkat dari Mitra PK Pancing. Sekarang saya akan coba jawab pertanyaan. Ini dari mana dulu ya? Dari YouTube. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman jangan lupa kalau pengen bertanya silahkan di kolom komen. Nanti kita buat di Q&A untuk part berikutnya. Nanti kita akan bisa mungkin jawab pertanyaan teman-teman. Ini dari YouTube dulu nih. Ini banyak di kolom komen sebelumnya banyak yang nanyakan. Saya udah kumpulin beberapa pertanyaan. Ini dari Dian Abadi nih. Bang, mau nanya, saya punya rel Stella seri HG, apakah bisa dirubah menjadi PG? Tolong info part yang diganti bang. Rasionya berarti dia dari high gear mengubah ke power gear. Itu bisa. Itu kita harus ganti 2 part aja, pinion gear dan drive gear. Atau bahasa gaulnya gigi nanas dan gigi payung. Itu 2 diganti bisa jadi rasio PG. Oke. Sekarang berikutnya dari Dedi Ismanto. Kok dengan drag hanya 6 kilo, apa rel ini mampu menaikkan ikan dengan target besar? Ini bicara OJ nih, OJ. Harganya di kelas menengah, banyak jenis rel lain harga segitu dengan drag yang lebih besar. Tolong bantu jawab kok, supaya saya dapat menyimpulkan kenapa rel ini sangat direkomendasikan. Jadi teman-teman mesti tahu dulu, rel overhead itu dibagi 2. Sistem dragnya ada star drag dan level drag. Teman-teman mesti ngerti dulu. Star drag itu seperti OC jigger. Jadi di triggernya ada krek. Nah, itu star drag. Oke, kalau yang level drag itu yang tuas. Tuasnya kita naikin ke free, ke strike, ke full. Nah, itu namanya level drag. Oke, itu dua sistem yang berbeda. Masing-masing punya plus minusnya. Nah, kalau level drag itu karena pengeremannya pas karbonnya itu besarnya sebesar diameter spool kiri kanan. Biasanya ada yang single drag, ada yang double drag kalau level drag. Tapi dia diameter karbon teknya besar, sebesar spool. Jadi otomatis power dragnya besar. Sedangkan star drag yang seperti OC jigger, yang star drag itu dia kampas dragnya itu berada di dalam gear. Jadi bidang geseknya atau dimensinya diameternya lebih kecil, sehingga kekuatan dragnya nggak bisa disamakan dengan level drag yang besar sebesar spool. Oke, makanya level drag pasti lebih besar, dragnya bisa 20 kilo, 30 kilo, sedangkan star drag hanya 6 kilo, 5 kilo, paling maksimal 10 kilo. Oke, tapi kan kita lihat dulu dari size PE yang kita gunakan. Kalau PE kita kecil, PE 2, PE 1,5, PE 3, drag 30 kilo ya mubazir. Pasti PE-nya akan putus duluan, lain kita kan time break duluan. Kecuali beda, kita pakai udah P4, P5, P6, mungkin kita drag 30 kilo masih kuat. Oke, jadi teman nangkep nggak? Jadi untuk size P kecil, saya lebih prefer ke star drag. Untuk size P3 ke atas, saya lebih prefer ke level drag.
karena dari batas kekuatan PE nya tersebut. Nah, starter kelebihannya apa? Starter kelebihannya bisa lebih smooth, satu. Kedua, dia lebih ringkas. Saat kita free, kita tinggal handle, kita tinggal putar, cetok, langsung otomatis. Saat nyampe dasar free, cetok, langsung otomatis. Sedangkan kalau level drag, kita posisi kita harus pencet dulu, kita free dulu. Sampai dasar, kita baru naikin posisi strike, baru kita bisa pompa. Nah, jadi start drag lebih ringkas. Oke, jadi masing-masing ada plus minusnya, tapi untuk PE kecil, start drag oke, nggak masalah. PE kecil. Kalau PE besar, kita pakainya level drag. Oke, udah jelas ya. Terus yang berikutnya kulit biji namanya. Mau nanya bang, fungsi clicker pada knob drag itu buat apa bang? Fungsi knob drag clickernya tuh jadi kita kencing drag ada suara klik 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 klik. Nah, itu sebagai tanda kita mengencangkan drag. Tapi kalau kita tambah bunyi kan rasanya kita kencengin aja dengan feeling. Tapi kalau dengan klik kita tik 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 tik, kita bisa menambahkan beban sedikit demi sedikit. Tik klik 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 klik. Nah, kita bisa nambah sedikit. Ya, fungsinya sebagai penanda aja sih, penanda kita menambahkan drag. Tapi kita bisa kontrol tekanannya seberapa banyak sih putarannya kita. Dengan ada bantuan klik itu kita bisa lebih kontrol knob tersebut. Oke, fungsi lain nggak ada, itu aja sih. Yang berikutnya dari Madi Jumadi. Bang, buat ikan besar, Sadik FL atau Vanford? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa, tapi saya lebih prefer ke Sadik FL. Kenapa? Karena spare partnya udah ada. Dan spare partnya ready. Kalau Vanford, sekarang sih belum ada spare partnya. Ke depan saya nggak tahu. Kalau tanya itu saya lebih pilih Sadik FL. Terus berikutnya dari Ariel Hafiz. Om, rel yang gampang cari spare partnya merek apa ya? Atau ada penjelasan lainnya? Spare part yang gampang untuk yang umum Shimano. Pasti Shimano. Shimano kita lebih gampang karena spare partnya kita bisa langsung ke Shimano-nya, kita bisa langsung pesan. Jadi kontrol untuk Dewa, kenapa dengan Dewa? Dewa itu dia sole agent distributor. Jadi kita harus pesan ke distributor di Indonesia. Nah, kita harus ke lewat distributor Indonesia baru kita bisa pesan spare partnya. Tapi kalau Shimano bebas, kita mau langsung pun ke Jepang nggak ada masalah. Jadi saya prefer ke Shimano, itu untuk merek yang terkenal yang teman-teman tahu sih, Shimano Dewa sih teman tahu. Kalau untuk rel lain, kita di Mitra PK Pancing memang nggak semua rel kita ada. Tapi sebagian besar yang ngetren ada, seperti Ryobi, seperti ATC, ada Maguro juga sedikit. Nah, kita emang ada ya beberapa part yang kita ada beberapa yang part yang nggak ada. Nah, tapi teman-teman juga bisa tahu, biasa rel kebanyakan yang beredar di Indonesia adalah pabrik rel buatan China. Buatan China itu jadi satu pabrik, tapi mereknya masih macam-macam. Bisa merek A, bisa merek B, merek C, bisa merek D. Hanya berbeda di luarnya aja, hanya berbeda di variasi dan warna. Tapi dalamnya sama. Jadi kita bisa memakai part tersebut satu bisa ke beberapa rel. Karena dalamnya sama, hanya beda tampilan luarnya aja. Oke. Berikutnya dari Ahmad Muhammad. Halo Om, bagaimana untuk kita sesuaikan ketika menggunakan Metajik mengikuti gram dan swivelnya? Oh, maksudnya rangkaian rigging ini. Jig berapa gram dengan kail berapa sih, swivel ukuran berapa sih? Oke, jadi teman-teman mesti tahu dulu nih. Jignya tersebut tuh metal jig itu kan bermacam-macam jenis. Ada cast jig, ada vertical jig, ada vertical fast jigging, ada slow jigging. Nah, teman-teman mesti paham itu dulu. Mesti tahu dulu. Misalkan ini Polkadot XZ, ini untuk cast jig. Biasa cast jig, mungkin tiap orang beda-beda. Ini pengetahuan saya pribadi. Ya kan, tiap orang punya karakter, punya cara yang berbeda. Nah, kalau saya pribadi, ini cast jig saya selalu pakai treble. Nah, saya nggak pakai depannya. Nah, teman-teman biasa ada yang pakai depan ya, boleh bebas. Nah, ada yang pakai di belakangnya pakai single hook, ada yang pakai treble hook, ada yang pakai axis hook dan Kevlar dan single hook. Ya, beda-beda tiap orang. Nah, teman-teman harus perhatikan dulu, harus coba. Kita menggunakan treble hook, ada jig, cast jig nih, kita bicara cast jig, ada jig yang pakai treble hook, action lebih bagus, ada yang pakai single hook, actionnya jadi malah kurang. Nah, teman-teman mesti coba. Kita lihat gerakannya, mana yang lebih bagus, mana yang lebih actionnya lebih liar, apa lebih bagus, apa lebih shake-nya lebih banyak, vibration-nya lebih banyak. Nah, teman-teman tinggal cek itu aja. Kalau Poké XZ saya rekomendasikan pakai treble hook. Ini treble hook kayak Abarai. Nah, karena cast jig saya selalu pakai treble hook. Kenapa saya nggak pakai axis hook? Karena
Cast jig itu kita nggak nyampe dasar, hanya di permukaan atau sampai tengah air, nggak nyampe dasar ini kalau cast jig. Nah, dan biasa yang makan tuh ikannya ikan gigit aja kebanyakan, rata-rata lebih straight, ikan gigit aja lebih besar seperti barakuda, tenggiri. Nah, jadi saya prefernya pakai treble hook ini cukup. Kalau sekali strike hook up nyangkut kok ini treble hook itu, kadang-kadang masuk ke dalam. Nah, berikutnya ini singkat aja, berikutnya untuk slow jigging. Nah, slow jigging teman-teman mesti tahu rangkaiannya slow jigging ada yang pakai 2, ada yang pakai 1, bebas. Sebenarnya slow jigging sih secara prosedur harus pakai 2, karena kalau pakai 1 dia akan berat ke depan, keturun lebih cepat. Tapi kalau kita pakai 2 kiri kanan dia akan balance, turunnya akan lebih balance satu ubingnya itu. Nah, jadi kalau slow jigging saya pakai 2, tapi kalau pakai bawah ini kita sering resikonya nyangkut ke karang. Kalau bawahnya ada struktur karang kita gampang nyangkut kalau dari belakang. Makanya kalau fast jigging pakainya selalu di atas. Terus nentuin ukuran kailnya berapa sih untuk jig? Nah, caranya teman-teman harus tahu dulu nih, karena tiap kail, tiap hook beda-beda size-nya. Tiap hook beda-beda tiap brand. Nah, teman patokannya adalah di mata. Di mata ini kail hook jiggingnya ini harus melebihi badan jig. Teman-teman hooknya nggak boleh lebih kecil, harus lebih besar. Diameter gangnya hook itu harus lebih besar dibanding badan jig. Nah, segitu. Tapi kalau terlalu besar juga nggak bagus, karena jignya jadi berat, actionnya jadi berubah, dan juga hook up-nya berkurang. Oke. Nah, kalau jignya kecil ya hooknya mengikutin. Jadi patokannya adalah badan jig. Patokan badan jig di mata ikan, di matanya ini bagian mata harus hooknya lebih besar. Tapi besarnya nggak boleh kejauhan, nongol aja. Oke, patokannya kenapa begini? Kenapa harus lebih besar? Karena saat misal kita shot fast nih, misalnya ini jig fast nih. Shot fast jigging ini sebenarnya rangkaian slow jigging, bukan fast jigging. Fast jigging saya pakai 1. Karena ini kurang besar sebenarnya. Ini kurang besar teman-teman. Ini mestinya lebih besar lagi 1 angka. Ini terlalu mepet, terlalu pas-pasan. Saya rasa kalau sudah ada 1 ukuran akan lebih bagus. Jadi saat ikan gigit ini jig, makan ini jig, nah dia bisa hook up. Kalau kecil dia hook upnya susah karena ketahan badan jig, lebih nyangkut kalau dia lebih lebar. Nentuin split ring dan NT itu kita harus lihat dari ini aja, kepantasannya aja, atau apa ya, dicocoknya semana. Kita nggak mungkin pakai split ring lebih kecil dari ini split ring yang paling kecil untuk size jig ini. Misalkan split ring size 2, diameternya ini diameter sekitar 5 mili. Kalau kita pakai 3 mili pasti kekecilan, niatnya lucu. Jig besar, split ring kecil. Nah, split ring juga nggak boleh terlalu besar juga, karena ikan akan lebih susah hook up atau mengganggu action jig. Karena di bawah air ini jignya actionnya tuh macam-macam, bisa muter-muter, bisa slide kiri kanan. Nah, jadi dia harus bisa bergerak bebas. Tapi kalau terlalu kecil, ya resiko bengkang. Oke. Biasa segede ini masih oke nih, tapi saya lebih prefer lebih besar ukuran. Kalau ini pas nih. Kalau ini boleh. Jig sebesar ini dengan split ring segini ini boleh nih. Lihatnya pantas. Oke. Sekarang tanya berikutnya, masih panjang penjelasannya, dari Eson M Bolang. Saya biasa pakai DG12, DG13 buat OHA dan spinning. Baru tahu ada khusus OHA. Maksud OHA itu DG04. Beda di apanya? Nah, Gris Shimano memang dibagi-bagi tuh. Ada DG13, DG12, DG04 sesuai peruntukannya. Bedanya di kekentalan. Di kekentalan teksturnya beda. DG04 dan DG13 berbeda. DG04 itu lebih bagus untuk meredam getaran, jadi lebih smooth. Nah, kalau DG13 lebih condong keringan ke spinning. Jadi karena gearnya berbeda, asal halusnya, makanya grisnya berbeda kentalannya. Oke, sekarang berikutnya dari Irham Hasbi, OJF Custom 1501 1401 2019. Ini untuk Carbon Tech bagian atas awalnya ketebalan 0,5. Bisakah di-upgrade jadi 1 mili? Kalaupun bisa naik ketebalannya, apakah bisa ketiganya? Mohon dijawab kok. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kita harus balikin lagi standarnya. Karena nanti akan berpengaruh di stadrak kalau di OJ. Jadi jaraknya sudah ditentukan. Jarak tebal kampas 0,5, 0,5 dan 1 paling bawah. Kalau kita ubah semua ke 1 semua lebih tebal, nanti stadraknya kita nggak bisa nyetel. Kita nggak bisa free spool.
kita udah mentok free, dia masih tekan karena kampasnya masih tebal. Jadi itu nggak boleh. Jadi kita tuh ketebalan kampas itu udah diatur oleh pabrikan jaraknya berapa. Jadi saat start drag kita losin, kita bisa dragnya kecil. Kalau kampasnya tebal, kita drag kita step paling kendor itu masih menggigit. Jadi nggak bisa. Oke, maksud teman-teman dapat? Sekarang berikutnya, ini dari pertanyaan umum nih yang sering ditanyain nih. Apa perbedaan bearing hemat standar Jepang dan ABEK? Dari harganya beda. Bearing hemat itu bearing yang paling murah, biasa bearing punya pabrikan Cungko dari China punya. Ya, pabrikan hemat disesuaikan dengan harga relnya. Misalkan teman-teman punya rel dengan harga 200.000 ke bawah. Kalau kita pakai standar Jepang kemahalan, pakai ABEK ya nggak mungkin, terlalu mahal. Nah, pakai bearing hemat nggak bisa. Terus sama bedanya apa sih? Biasanya bedanya adalah smooth. Kalau dari hemat dan standar Jepang, bedanya di smooth. Standar Jepang pasti lebih halus. Kalau hemat itu nggak bisa sehalus seperti bearing standar Jepang. Standar Jepang saya maksud sini tuh NTN, NSK, Koyo, Eizo, itu standar Jepang itu. Terus sama ABEK bedanya apa? Nah, ABEK itu bedanya dengan bearing standar Jepang sama hemat itu adalah di material. ABEK 7 sebenarnya kurang tepat sih kalau dibilang bearing ABEK. Jadi ABEK itu sebenarnya suatu standar ISO seperti standar dari bearing. ABEK 7 berarti ketelitiannya sampai dia 0,07 apa 0,07 gitu deh. Jadi bearing itu akan semakin presisi, ketelitian dan bearing itu akan semakin berkualitas. Sebenarnya itu suatu satuan. Oke, bearing yang masuk di sini adalah bearing ABEK 7 standarnya, tapi dia hybrid. Ring dalam dan ring luarnya stainless, bolanya keramik. Nah, jadi dia pasti lebih tahan korosi. Oke, karena oksidasi dia nggak ada di bola keramiknya itu. Mungkin di stainless tuh kalau bunyi pun ada suara pun kotor atau kering, nggak ada pelumasan. Tapi bearing hemat dan standar Jepang itu adalah baja bearing. Baja bearing tuh baja itu pasti teroksidasi kalau kena air laut dan pasti akan menyebabkan korosi. Oke, bedanya di sana, bedanya di ketahanan terhadap korosi, di halus, sama durability-nya, sama harganya beda. Oke, disesuaikan dengan harga rel. Misalkan teman-teman harga relnya menengah nih, misalkan 500.000 sampai 1 juta, bolehlah pakai bearing standar Jepang. Nah, teman-teman punya bearing yang high end punya, nah bolehlah pakai yang stainless ABEK 7, gitu sih. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya, rel apa yang recommended? Rel recommended menurut saya sih rel yang menyediakan brand yang menyediakan spare partnya. Percuma teman-teman punya rel merek A bagus, tapi spare partnya nggak ada. Tanam juga rel kita pakai, kena air laut, kena air, kena kotoran, kita jemur, kita apa, pasti ada yang rusak. Nggak mungkin rel itu nggak bisa awet sampai untuk jangka waktu panjang. Pasti rel itu akan punya kerusakan karena sering kita pakai. Nah, kalau spare partnya nggak ada, itu pusing. Misalkan teman-teman naik roller aja nggak ada, teman-teman harus nyopot dari rel lain, harus kanibal dari lain, itu kan repot begitu. Dia nggak memberikan after service-nya. Oke, rel yang komplit adalah rel brand yang menyediakan after service-nya, menyediakan spare part-nya sama servisnya dia menyediakan. Itu rel yang bagus. Terus yang ketiga, prosedur servis di MP untuk jarak jauh. Ya teman-teman tinggal kontak WhatsApp aja, tinggal kontak ke WhatsApp kita, nanti ada admin yang pasti menanyakan keluhannya apa, relnya apa. Nah, biasa sih admin itu akan menanyakan ke saya, bisa nggak diperbaiki ini. Nah, kalau memang partnya nggak ada, ya nggak bisa. Cuma teman-teman kirimnya jauh, tapi partnya nggak ada. Tapi kalau memang saya lihat bisa diperbaiki atau partnya ada, pasti akan diberikan alamat kirim ke tempat kami di sini. Biasa kita juga kasih jangka waktu sih. Biasanya kalau emang lagi rame, kita bilang nggak bisa cepet-cepet ya, nggak bisa buru-buru ya, karena rel ini masih ngantri. Kecuali special case, misalkan rel ini kecebur. Nah, biasa kalau rel kecebur itu prosedurnya cepet, kita langsung buru-buru bongkar kalau rel yang bisa kecebur tersebut. Oke, biasa admin ada ngejelasin sih. Teman-teman tinggal nanya aja di WhatsApp, nanti WhatsApp dicantumin, teman-teman tinggal nanya. Oh ya teman-teman, jangan lupa nomor WhatsApp kita berubah. Nomor kita yang lama itu, yang simpati lama udah nggak aktif lagi. Sekarang kita ada nomor baru. Oke, nanti nomor baru nanti saya kasih di bawah. Nomor baru admin kita ada 2. Nah, teman-teman yang kontaknya salah satunya. Oke, berikutnya cara perawatan rel. Nah, cara perawatan rel saya udah menjelaskan secara detail joran dan rel di video di bawah ini, saya kasih linknya juga nih. Ada linknya di bawah deskripsi cara perawatan rel. Jadi teman-teman jangan nanya lagi, perawatan rel gimana sih? Nah, caranya di link tersebut lengkap semua supaya habis lo mancing. Terus berikutnya penjelasan kode Shimano FA, FB, FC, FD
FK, FL itu apa? PG, HG, XG, XD itu apa? Oke, ini Shimano. Jadi FA itu sebenarnya menjelaskan produksi keluaran keberapa. A itu FA itu keluaran pertama, B itu keluaran kedua, FB, FC keluaran ketiga, FD keluaran keempat, dan seterusnya sampai FL. Berarti dia ada beberapa generasi itu. Kan Stradik, ada Stradik FA, FB, FC sampai sekarang 2FK, sekarang FL. Berarti itu udah generasi keberapa tuh. Nah, itu menjelaskan generasinya, tahunnya, per tahunnya ya. Keluarannya yang seri keberapa? FK, FL. Oke, gimana dapat? Sekarang PG, HG, SG. Nah, ini rasio. Banyak kan toko pancing nggak menjelaskan dia PG, HG, SG buat apa itu. Jadi masing-masing beda-beda. PG power gear rasionya rendah, high gear rasionya tinggi, XG itu extra gear lebih tinggi lagi. Masing-masing ada fungsinya untuk kita mancing teknik apa, targetnya ikan apa. Teman-teman mesti tahu dulu. Oh, nggak semua. Oh, pakai yang SG bagus, muternya cepat. Nggak semua begitu. Teman-teman mancing dasaran pakai SG ya, pegel teman-teman. Pasti tangannya sakit, terlalu cepat rusak. Lebih bagus kalau dasaran teman-teman cocoknya pakai PG. Nah, mestinya toko pancing bisa menjelaskan itu gitu. Untuk kalau teman-teman kalau mau belanja, teman-teman masih baru nih mancing nih. Nah, mestinya toko pancing bisa menjelaskan tersebut. Oh, teman-teman mancing mau buat apa? Buat dasaran. Oh, berarti cari yang rasionya rendah. Rasio rendah itu berapa? Di bawah 5.2, misalkan rasio 5, rasio 4.6, 4.8. Rasio itu artinya satu putaran handle berapa kali rotor berputar. Oke, jadi semakin rendah rasio kita akan semakin ringan, tapi putaran akan semakin pelan. Kalau SG ini satu kali handle berputar bisa 6 kali rotasi, misalnya 6.2, 6.8, ini cepat sekali itu. Tapi efeknya kita akan lebih berat. Itu belum ada beban, apalagi kalau ada beban. Main dasaran misalkan ada beban, ada timah, ada ikan, ada umpan, ada benang PE, dan ada arus, pasti akan berat. Oke, teman-teman mesti tahu dulu teman-teman mancing teknik apa. Jadi nggak bisa aja sih kita paksain semuanya satu reel untuk beberapa teknik, tapi kurang optimal. Oke, yang terakhir ini XD. XD ini bisa di Twin Power yang keluaran 2018 sampai 2017 itu ya. XD itu extra durable, saya lihat itu kodenya. Jadi dia komponennya di upgrade lebih tahan dari material main gear, material body, material seal, dia lebih di upgrade dari seri Twin Power yang biasa. Ya teman-teman, yang berikutnya ini pertanyaan yang berikutnya, mengukur dimensi bearing dan Fuji. Kalau dimensi Fuji saya sudah jelaskan di setiap video Fuji, saya dijelaskan cara mengukurannya. Itu mengukur diameter luar keramik. Kalau untuk guide diameter luar keramik tanpa rangka. Kalau selongsongnya kita menggunakan cikmat atau jangka solong. Kita harus mengukur kalau di bagian top Fuji, mengukur bagian luar diameter keramik tanpa rangka, dan ini blank, dan kita ukur diameter blank untuk lubang selongsongnya. Oke, itu untuk Fuji. Kalau untuk bearing, jadi untuk semua dimensi bearing, Carbon-Tex semua sama. Selalu diameter standar ukurannya adalah diameter dalam dikali diameter luar dikali tebal. Jadi ini bearing, kita ukur diameter dalam dulu. Diameter dalam seperti ini, diameter dalam 6 mili. Nah, lihat teman-teman, 6 mili. Diameter dalam begini. Diameter luar 17. Diameter luar seperti ini cara ukurnya. Oke, dan berikutnya tebal. Tebal seperti ini cara ukurannya. Oke, berarti ukurannya tadi adalah 6, 17, 6. Carbon-Tex juga sama. Mengukurnya sama, diameter dalam, diameter luar, dan tebal. Jadi teman-teman kalau ada bikin Carbon-Tex, bikin Carbon-Tex dong om. Untuk rel ini kita nggak tahu, nggak apa ukurannya. Kalau kita datanya kita bisa kasih tahu, tapi kalau datanya nggak ada untuk rel apa kita nggak tahu. Nah teman-teman bisa mengukur dengan diameter dalam, luar, dan tebal. Oke. Jadi cara pengukuran bearing dan Fuji udah. Yang berikutnya, apakah warna jig pengaruh pada strike ikan? Saya jawabnya mungkin dengan logis ya. Jadi tiap daerah punya makanan yang beda-beda ikan tersebut. Ikan di daerah sini, ikan di daerah A makannya misalkan anak ikan lemadang, seperti di rumpun tuna di Binuk banyak anak lemadang. Dan anak lemadang, nah yellowfin tersebut makan anak-anak dari
ikan-ikan lemadang. Yellowfin tersebut makan anak-anak ikan lemadang. Karena anak ikan lemadang warnanya hijau. Jadi yang lebih dominan strike di sana adalah yang warnanya hijau, seperti warna ikan anak-anak lemadang. Ada juga di daerah tertentu yang ikan-ikan predator tersebut makannya cumi. Cumi itu kalau malam warnanya merah atau ke pink. Jadi lebih condong ke warna pink, lebih banyak strike. Jadi teman-teman harus ikan-ikan predator tersebut punya kebiasaan makanan di tempat masing-masing beda-beda. Misalkan di daerah Pulau Seribu banyak ikan tembang, misalkan ikan predatornya tenggirinya, otomatis yang lebih dominan adalah warna-warna hijau. Itu sih menurut saya berdasarkan pengalaman saya dan review dari teman-teman. Kita lihat dari daerah tersebut banyaknya umpannya apa sih, bedfishnya apa sih, warnanya apa sih. Biasa itu warna yang lebih dominan untuk ikan-ikan predator di daerah tersebut. Jadi nggak bisa kita semua tempat, oh jig ini warna ini paling amis, ke tempat ini amis, ke tempat A amis, ke tempat B belum tentu, karena bedfishnya makanan mereka berbeda warnanya. Oke. Terus yang ke-8, rangkaian mata pancing untuk jig. Nah, tadi saya udah jelasin jignya. Kita bisa tahu dulu cast jig, slow jig, atau fast jig. Oke, ini untuk cast jig saya pakai treble di belakang satu. Ini untuk slow jig. Slow jig pakai 2 boleh, 1 boleh, tapi saya sering prefer 2. Kalau untuk vertikal biasanya bukan seperti ini vertikal nih. Vertikal biasa kalian cuma 1 besar di daerah mata, 1 aja. Kenapa yang nggak terbawah? Karena bisa ke bawah tuh lebih mudah nyangkut ke karang apa struktur karang apa. Kalau di atas lebih safe biasanya. Untuk kemungkinan nyangkut karang lebih kecil dibandingkan yang di bawah. Oke, ini rangkaian bukan buat vertikal nih sebenarnya nih, bukan buat fast jigging nih. Rangkaian buat slow jigging. Kalau fast jigging hanya 1 doang, pakai tunggal doang. Nah, ada cara orang beda-beda. Kalau saya 1 biji aja besar tapi. Oke. Pertanyaannya sampai di sini dulu teman-teman. Kayaknya udah habis, kita dijawab semua. Ada nih, dari IG ada 3 sih. Nah teman-teman, ini dari IG ada masuk nih pertanyaan ini. Pertanyaan masuk dari IG. Dari saya ada IG, siapa yang mau Q&A nanti saya jawab. Nah, sekalian saya jawab aja deh. Dari Welly Yulian, Strap Trail DMK Blue Moon 500 ada gak? Jadi saya jelasin, di pabrik di China itu ada satu pabrik punya beberapa brand, tergantung orang mesennya mau pakai brand apa. DMK salah satunya. Kita ada spare partnya, tapi hanya untuk di bagian drive gear dan pinion gear. Di bagian yang lain saya mesti lihat dulu contohnya. Saya cek dulu dimensinya atau modelnya mirip gak dengan stok saya di sini. Oke, spare partnya apa dulu? Kalau ada minta fotonya, nanti kita coba cocokkan. Berikutnya dari Bangun 13. Apakah jual barang grosiran? Kita bukan aliran grosiran tersebut. Kita bukan aliran grosir, kita lebih condong ke jasa dan servis. Kalau barang-barang kita ada, tapi kita nggak main grosiran. Berikutnya dari STWN7 Instagram ini. Bang, rel OH buat pemula yang recommended dan rodnya. Saya tunggu di YouTube jawaban saya. Rel OH buat pemula yang recommended dan rodnya. Gini, buat pemula sih rel OH yang murah banyak. Tapi jangan murah itu jangan sampai kita pakai 1 kali dia udah rusak. Ada merek-merek tentu yang saya nggak boleh sebut namanya, depannya K. Rel murah banget, di bawah 500.000 overhead, tapi dalamnya plastik semua. Pakai sekali ya udah bisa jebol, plastiknya bisa patah, bisa rusak, bisa kendor. Ya kan kasihan teman-teman kalau beli rel begitu, sekali pakai nggak bisa pakai lagi. Jadi teman-teman harus beli yang di review saya udah banyak. Ada Maguro Deep X, ada Poseidon, ada apalagi ada Jigging Monster. Nah teman-teman di sana bisa ngelihat, saya jelasin semua sini tuh materialnya itu apa, barang bagus apa enggak. Nah kelihatan semua di situ, jalannya dibongkar semua sama kita. Jadi teman-teman tinggal tontonin YouTube kita aja. Yang saya review saya bilang bagus pasti saya bilang bagus, saya bilang jelek pasti saya bilang jelek. Kalau yang rel tadi tuh yang saya plastik semua itu saya nggak pernah masukin YouTube tuh karena bermasalah itu rel. Oke, berarti rel yang saya masuk ke YouTube tuh kualitasnya udah oke. Teman-teman boleh pilih lah, mau Poseidon, mau Deep X mau Jigging Monster boleh. Oke, untuk yang pemula budget sekitar 2 jutaan sampai 3 juta ke bawah, 3 sampai 2 juta itu oke biasa produknya. Terus untuk rodnya, nah rod juga saya juga cari yang menengah ya, yang nggak terlalu bawah banget gitu. Karena kalau terlalu bawah, rod terlalu bawah biasa berat, nggak sesuai apa action jignya.
Nah, saya prefer sih ke rel harga menengah juga, banyak lah rod lah. Kalau rod seperti Jagan itu oke. Produk-produk dari Relix juga oke. Nah, Relix juga oke tuh, Relix tuh harganya nggak terlalu mahal, spare partnya ada. Kalau patah dia ada jual spare partnya, tipsnya satu set ada jual, jadi kita nggak perlu patah. Kualitasnya juga oke untuk harga pemula ya. Nah, kalau yang udah bagus, udah yang high end banyak. Kita bicara yang pemula, ya Relix lah satu rekomendasinya boleh. Jagan juga boleh, Upro juga boleh. Tiga itu sih saya sih sukanya sih. Oke teman-teman, pertanyaan di Instagram 3. Nanti kalau ada pertanyaan lagi kita akan kumpulin dan kita jawab di Q&A berikutnya. Sampai di sini dulu teman-teman, jangan lupa buat pertanyaannya tinggal komen aja di bawah, nanti kita kumpulin. Jangan lupa buat subscribe dan jangan lupa share ke teman-teman semua. Semoga informasi yang saya pakai bisa berguna. Oh ya teman-teman, mungkin tiap orang punya teknik yang berbeda, punya pandangan berbeda-beda. Jadi ini pandangan secara saya pribadi, pengalaman saya mancing secara pribadi. Jadi mungkin sama orang lain berbeda, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting kan bisa naik. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Salam strike.